Apa sih resensi itu? Resensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, serta mengevaluasi dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan buku sebagai informasi untuk orang lain. Hasil proses meresensi buku ini disebut resensi buku. Kata resensi ini berasal dari bahasa Belanda, resensi, yang berarti membicarakan serta menilai. Dari makna inilah, maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku ini. Pengertian resensi ini juga memiliki pengertian-pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan Gorif Keraf mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dari pengertian tersebut, muncullah istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, serta ulasan buku. Selanjutnya, syarat penyusunan resensi. Ada beberapa syarat atau hal menyusun resensi, antara lain, yang pertama adalah ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Yang keempat, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Selanjutnya, tujuan dari resensi. Ada beberapa atau banyak tujuan dari resensi ini, yang antara lainnya, yang pertama, agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komparatif kepada suatu masyarakat atau pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Yang kedua, mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga, agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Sebenarnya masih banyak sekali tujuan dari resensi buku ini. Selanjutnya, ada dikatakan unsur dari resensi. Yang pertama, judul resensi. Apa sih judul resensi itu? Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesuai penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Berikutnya ada dikatakan data buku. Data buku biasanya disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul buku. Jika buku ini termasuk buku hasil terjemahan, judul aslinya juga harus ditulis. Yang kedua, pengarang. Jika ada, tulis juga penerjemah, editor, penyunting seperti yang tertera dalam buku. Yang ketiga, penerbit. Yang keempat, tahun terbit beserta cetakannya. Yang kelima, tebal buku, berapa halaman buku tersebut. Yang keenam, harga buku jika diperlukan. Berikutnya ada dikatakan juga pembukaan atau lead. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang diperoleh. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Yang keempat, memaparkan keunikan buku. Yang kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku itu. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku. Dan yang terakhir, memperkenalkan penerbit. Dan yang terakhir yaitu penutup resensi. Bagian penutup ini biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Ada juga dikatakan fungsi dari resensi. Apa itu fungsi dari resensi? Fungsi dari resensi ini banyak, yang
antara lain, yang pertama, fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasakan tertarik atau ingin tahu untuk mengetahui lebih lanjut. Yang kedua, fungsi komersial. Apa itu komersial? Yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Yang ketiga, fungsi akademik. Pasti udah pada tahu apa itu fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis, penerjemah, editor, dan peresensi dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. Dan yang terakhir, jenis-jenis resensi. Wah, ada banyak ya jenis resensi ini, yang antara lain resensi informatif, evaluatif, resensi informatif dan evaluatif. Banyak lagi materi yang ada di dalam resensi ini, tetapi saya hanya dapat menjelaskan sampai segini saja atau sampai saat ini saja. Terima kasih, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan.